Hmm. Mana Bung Indra? Sorry. Ikut slide saja sebagai liturgos ya, Usi Adisti. Hmm. Di liturgos, doa pembuka dan pembacaan Mazmur. Baik. Oke. Silakan Usi Adisti. Ya. Selamat malam, rekan-rekan SFGP semuanya. Kita akan masuk ke dalam Zoom prayer pada hari Sabtu ini, di mana akan ada nanti bisa dilihat di slide-nya petugas ibadah pelayan firman-Nya oleh Usi Pendeta Gustina Maihabalo, liturgos doa pembuka dan pembaca Mazmur itu saya Adisti, puji-pujian dengan nanti Bung Jeffrey Lewerisa, ajak persembahan, dan warta SFGP nanti Bung Denny, dan doa syafaat Usi Trisha Maihabalo dan Bung Vano. Bung Vano, serta nanti doa penutup dan berkat oleh Usi Pendeta Gustina Maihabalo. Baik teman-teman SGP semuanya, semoga semuanya sehat-sehat selalu dan bahagia. Sebelum kita masuk dan mulai ibadah pada hari Sabtu ini, malam hari ini, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa di atas segala-galanya. Terima kasih ya Bapa karena Kau telah kumpulkan kami, para umat-Mu, anggota-anggota SGP pada malam hari ini ya Tuhan, di Zoom prayer, kiranya Roh Kudus-Mu saja yang akan memimpin dan juga menjaga kami sepanjang ibadah ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, rekan GP, SFGP, untuk lagu pembukaan kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Silahkan Bung Jeffrey. Ya, mari rekan-rekan Bung dan Usi kita bernyanyi. Bung Vano bisa dibantu? Oke. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mengsatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik rekan GP, kita akan melanjutkan ke pembacaan Mazmur. Mazmur 86 ayat yang ke-10 hingga yang ke-13. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu.
Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikian. Teman-teman, rekan-rekan sebelum kita masuk ke dalam firman, kita akan menyanyikan lagu dari GB 61, Tuhan ajarlah kehendak-Mu. Mari kita nyanyikan ya. Baik, Bung Jeffrey. Mari kita bernyanyi. Sebelum masuk ke pelayanan firman, kita bakti 61. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Baik, rekan-rekan SFGP yang terkasih, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman yang akan dipimpin oleh Pendeta Gustina Mai Habalo. Baik, Ibu Pendeta. Shalom, rekan-rekan. Shalom. Semua yang hadir ini, kita akan masuk ke dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk pembacaan dan pemberitaan ini. Kita berdoa. Bapak bersama rekan-rekan dari Persekutuan SGP, kami boleh dipertemukan kembali pada hari ini dalam persekutuan yang indah denganmu. Dan saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Terangilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami boleh baca, kami renungkan menjadi bagian yang menuntun kami pada kebenaran-Mu. Dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka Alkitab kita ya, yang tertulis di dalam 1 Tawarik 6 sesuai dengan agenda kita. 1 Tawarik 6 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan pembacaannya yang demikian. Keturunan Kehat ialah Aminadab anaknya, Aminadab anaknya, dan anak orang ini ialah Korah. Dan anak orang ini ialah Asir. Dan anak orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Ebiasaf. Dan anak orang ini ialah Asir. Dan anak orang ini ialah Tahat. Dan anak orang ini ialah Uriel. Dan anak orang ini ialah Uzia. Dan anak orang ini ialah Saul. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, salam jumpa kembali pada malam hari ini. Saya mau ralat lagi nih, tapi ralat ini memang sangat berhubungan sih dengan bacaan juga ya. Usi apa, Usi yang bawa liturgi tadi loh. Adisti, usia Adisti. Iya Usi Adisti, jangan marah ya. Ralat itu bukan Maiha, Miha. Nanti yang marah itu nenek moyang dia nama Miha Balo. Maaf, Memang dibaca. Emang bahasa Indonesianya aja Miha ya. Nggak apa-apa. Jadi memang nggak apa-apa kalau ada kesalahan dihubung-hubungkan lagi dengan pembacaan hari ini ya, kebetulan ya. Tentang penyebutan nama. Ya. Kalau kita perhatikan kembali nih di dalam kitab Tawarikh dari minggu lalu sampai hari ini kita membaca satu Tawarikh ya. Dan dalam satu Tawarikh ini di awal kita diajak juga memperhatikan ternyata di situ ditulis tentang silsilah gitu ya. Nama-nama silsilah keturunan-keturunan bangsa Israel dicatat oleh mereka untuk mengingatkan mereka kembali tentang janji Allah kepada keturunan nenek moyang mereka sampai ke mereka setelah mereka dibuang gitu ya di Babel lalu kembali, dan memang mereka mengingat kembali. Pada akhirnya dengan catatan itu mereka mendapatkan kembali kekuatan tentang janji Allah kepada mereka, kepada keturunan bangsa Israel ini. Janji yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Ya, janjinya tentu janji yang sangat menggembirakan bahwa mereka dipilih begitu ya, menjadi cikal bakal pilihan Allah dan termasuk sampai kepada kita. Jadi nama-nama ini sangat berarti bagi mereka dalam hubungan dengan iman mereka kepada Allah, dalam hubungan dengan janji Allah kepada mereka dan janji-janji kesetiaan mereka kepada Allah, dalam hubungan dengan apa yang dinyatakan kepada nenek mereka telah tercerai berai, mereka kembali, mereka ingat dengan janji itu untuk menguatkan mereka membangun kehidupan kembali. Nah, kalau nama Tawarikh ini dalam bahasa Ibrani disebut Divre, Hamayim, dan kata har itu artinya catatan harian. Jadi Tawarikh ini mencatat tentang sejarah ya, sejarah bangsa Israel waktu penciptaan sampai mereka di dalam pembuangan. Di sini tadi sudah diterangkan ini berisi tentang silsilah, daftar keturunan. Dalam perikop kita ini pasal 6 ayat 22 sampai 24 adalah bagian dari catatan tentang keturunan atau suku Lewi. Kita tahu bahwa suku Lewi adalah suku yang dipilih jadi imam-imam, keturunan imam-imam besar. Keturunan Lewi ini dicatat mulai dari Kehat. Keturunan ini bukan dari keturunan Harun gitu ya. Dan keturunan Lewi ini yang dalam bacaan kita ini pasal 6 ayat 22 sampai 24 dalam catatan itu ditulis puak-puak gitu ya. Puak-puak hubungan dengan puak-puak atau artinya suku-suku gitu ya. Mulai dari Kehat, anaknya Aminadab. Nah, nama Aminadab ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam ayat 18 itu nama lain dari Yishar gitu. Yishar. Kemudian anaknya Aminadab atau Yishar ini namanya Korah. Kita kenal Korah ini di dalam Bilangan 16 ayat 32 ya ditelan bumi karena memberontak terhadap Musa.
Lalu dituliskan lagi Asyir anaknya. Anaknya Asyir Elkana. Ini Elkana yang keberapa tuh dari catatan di awal ya. Sedangkan nama Elkana ini kita lihat di dalam uraian Sabda Bina Umat diterangkan kan artinya. Jadi saya cuma mengulang kembali. Artinya Allah mencipta atau Allah bersemangat. Kemudian sampai terakhir kita lihat di sini penjelasan tentang keturunan Lewi sampai ke Saul. Artinya di sini kita melihat bahwa ada hubungan dengan Raja Daud pada akhirnya, keturunan Raja Daud sampai kelahiran Yesus. Ada hubungannya, sangat erat hubungannya dengan generasi, keturunan-keturunan, tradisi yang mereka alami sebagai bangsa Israel, orang-orang Ibrani, hal-hal yang berhubungan dengan tugas mereka, suku Lewi, dan nama-nama itu. Jadi kita juga diajak untuk, mungkin kita orang Indonesia kata dicatat, sama ya dicatat tadi saya ulang, orang Indonesia mungkin untuk mengungkapkan atau menyatakan nama-nama ini mungkin kadang-kadang bisa kepleset juga gitu ya. Sama seperti kita mungkin bisa juga kalau kita tidak benar-benar memperhatikan tulisan nama itu dengan baik dan benar, untuk nama dari marga-marga misalnya orang-orang dari asal dari daerah mana begitu, kadang-kadang mungkin bisa salah kita menyebutnya karena memang mungkin kita tidak tahu nama itu harus dibaca bagaimana, apa makna dan artinya, atau dari apa tuh tulisan hi jadi hi gitu kan ya, dari tulisan-tulisan di luar sana gitu ya. Kalau kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mungkin kita kadang-kadang bisa terhisap gitu kali ya, bisa salah-salah gitu ya. Sehingga ketika kita salah menyebutnya, bisa berarti lain makna dan arti yang diberikan dari nama itu kepada orang tersebut. Bisa saja bahkan nenek moyang yang disebutkan mungkin bisa seperti itu. Kalau saya ralat sih, saya ingin memperbaiki tadi ya. Dan saya juga bisa saja salah menyebut nama rekan-rekan begitu, karena kita mungkin kurang memperhatikan dengan baik gitu tulisan itu, dan sebenarnya nama itu mungkin saja mengandung makna tersendiri dari orang-orang tersebut ya. Walaupun ada istilah yang mengatakan apalah artinya sebuah nama begitu ya, tapi kan nggak sembarang orang mungkin menyebut nama seseorang gitu. Nama itu menunjukkan identitas, dan ketika dicatat identitas orang tersebut, bahkan makna tertentu yang terkandung dari nama-nama itu tentu mungkin ada gitu ya. Mungkin ada dari apa yang dituliskan oleh orang tua gitu ya, orang tua kita masing-masing. Dengan cara kita memahami apa yang dituliskan di dalam pembacaan kita ini, bagaimana kitab Tawarikh menjelaskan kepada kita tentang nama-nama dari keturunan bangsa Israel dan suku-suku yang ada, termasuk suku Lewi ini, yang tujuannya adalah di satu sisi bagi mereka ini mengandung arti yang sangat besar ketika mereka kembali dari pembuangan untuk memahami jati diri mereka dan keberadaan mereka dengan tugas yang mereka harus lakukan. Dan itu sangat besar artinya bagi mereka. Tentu kita juga yang menyebut nama-nama tersebut, kita mencoba belajar memahami dengan baik nama itu mengandung arti, sehingga kita jangan mungkin diharapkan kepada saya semua juga rekan-rekan jangan sampai salah menyebut begitu kali ya, belajar bahwa nanti yang tersinggung banyak nih, namanya nanti berubah nih artinya, mungkin seperti itu. Tapi nggak mungkin juga kita belajar namanya ini artinya ini, baru kita bisa menyebut ini. Nah, kalau kita belajar itu mungkin
mungkin juga itu terlalu lama begitu ya, karena kan kita belum tentu menyebut nama masing-masing kita setiap waktu gitu ya. Namun demikian, apa yang boleh kita pahami dalam perikop pembacaan kita yang di dalamnya kita memperhatikan sebutan nama-nama dari keturunan bangsa Israel ini, yang di dalam perikop ini adalah keturunan Lewi, dan nama-nama itu mengandung arti yang sangat erat hubungannya dengan Allah, dengan iman mereka, dengan keturunan mereka, sehingga ketika disebutkan nama-nama itu tentu saja menjadi bagian yang membawa makna tersendiri, arti tersendiri bagi mereka secara pribadi dan bagi kita yang memahami mengapa nama-nama ini dituliskan sedemikian rupa, untuk memahami sejarah dari kehidupan umat Allah dan apa yang mereka alami, apa tujuan dan maknanya. Dan itu juga lah yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita ketika kita juga bisa menyebutkan nama masing-masing di antara kita, nama siapapun juga, bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan dengan istilah tadi, apalah arti sebuah nama itu seolah-olah tidak menghargai barangkali ya, walaupun kalimat itu ada terlontar seolah-olah. Jadi melalui pembacaan ini kita diajak juga belajar untuk bagaimana seperti mereka ini ketika nama-nama mereka disebut, dan nama-nama itu dicatat sedemikian rupa untuk mengingatkan mereka dalam sejarah kehidupan iman mereka, tugas mereka, janji-janji dalam hubungan mereka dengan Allah. Begitu juga dengan kita. Kiranya ketika kita juga boleh merefleksikan itu dalam hubungan kita dengan sesama kita, dengan orang lain, bahkan dengan diri kita sendiri, kita belajar untuk juga menghargai, juga belajar untuk memahami, juga belajar untuk mengucapkannya, menyampaikannya, menuliskannya, membacanya, begitu ya. Dalam hal seperti itu, mungkin kita juga belajar untuk inilah cara kita, bahwa kita benar-benar mau menyebut nama itu dengan benar. Menyebut nama itu dengan benar berarti kita juga menghargai orang yang memberikannya, mungkin makna dari nama itu sendiri, begitu ya. Namun dibalik semuanya itu, nama yang boleh kita sebutkan kiranya juga mengandung arti bahwa ada makna dan tujuan dalam hubungan kita dengan sesama, dengan Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai manusia pilihannya, sehingga manusia yang diciptakan menjadi duta Allah ini diberi nama, dan nama itu mengandung arti untuk disebutkan, untuk didoakan, tidak untuk diolok-olok gitu ya, tidak untuk dikata-katai gitu ya, untuk diucapkan dengan hal-hal yang tidak berarti dan tidak berguna, tapi nama itu kita sebut, kita nyatakan untuk sebagai cara kita menghormati, menghargai baik yang memberi, baik orang itu tersebut, bahkan cara kita untuk bisa membawa orang-orang yang kita kenal, bahkan yang tidak kita kenal, dalam pengharapan kepada Tuhan melalui doa, nasihat, hal-hal lain yang positif, seperti juga undangan mengikuti persekutuan yang boleh dikembangkan oleh rekan-rekan dalam persekutuan SFGP. SFGP saya lupa lagi nih artinya, tapi teman-teman mohon maaf, ini salah juga nih saya kalau nggak mengingat kembali ya. Kepanjangan dari SFGP-nya Gerakan Pemuda gitu ya.
Namun mohon maaf, tetapi juga saya akan kembali mengingat kembali bahwa gerakan ini terbangun untuk membangun persekutuan yang indah. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemampuan kepada rekan-rekan pengurus, anggota dalam mengemban tugas yang mulia untuk memuliakan namanya. Dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali berdoa untuk pemberitaan yang boleh disampaikan. Mari kita satukan hati kembali rekan-rekan dalam doa. Kami berterima kasih untuk firman yang boleh ditaburkan ya Bapa. Kiranya Engkau perkenankan kami masing-masing menyatakannya dalam terang kuasa Roh-Mu yang kudus dan memahami menghayatinya lebih jauh lagi. Dan kami naikkan syukur atas semua yang boleh kami ungkapkan di dalam pemberitaan ini. Tuhanlah yang berkenan memberkati. Di dalam firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Bu Pendeta atas firman yang sudah disampaikan. Mari setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 69, Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Baik, Bung Jeffrey. Baik. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 69, Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Bait yang pertama kita mulai. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku untuk menjadi pelaku firman-Mu. Selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Baik, Bung dan Usi, setelah tadi kita mendapat pencerahan ya dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Usi Pendeta Gustina Mihabalo,
kini kita bisa memberikan juga persembahan untuk dalam ibadah ini, sebagaimana Tuhan juga sudah memberikan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bung dan Usi, silahkan melakukan transfer ke rekening BCA yang tertera di layar gadget Bung Usi masing-masing ke rekening BCA nomor 6340 378 278 atas nama Usi Marta Esterina L. Tobing. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan bersama yang akan dipimpin oleh Bung Jeffrey dengan lagu Kidung Jemaat 302 Kuberi Persembahan. Silahkan Bung Jeffrey. Mari Bung Usi, kita bernyanyi. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bung Danusi, sebelum kita menyanyi bait yang ketiga, saya kembali ke nomor rekening. Silahkan kalau ada Bung Danusi yang ingin melakukan transfer, saya kasih waktu 20 detik. Setelah itu kita akan menyanyi bait yang ketiga. Baik, kita akan menyanyi lagu yang ketiga. Silakan Bung Jeffrey. Bait yang ketiga. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Selanjutnya kita akan mendoakan persembahan dan juga di dalam doa syafaat yang sudah ada nanti akan di-share oleh Usi Leli, diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan dibawakan oleh Bung Vano untuk pokok doa yang pertama, dan Usi Trisha Mihabalo pokok doa yang kedua, diakhiri doa Bapa kami. Selamat malam Bung Danusi. Marilah kita bersatu dalam doa, mendoakan persembahan, dan sekaligus kita berdoa syafaat untuk pokok-pokok doa yang sudah disampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang minggu ini Bapa, dan Kau berikan kami kesempatan untuk berkumpul dan bersekutu di dalam persekutuan Senior Friends Gerakan Pemuda ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Justina Mihabalo, dan biarlah itu dapat menjadi pegangan kami dalam kami menjalani kehidupan kami di dalam persekutuan maupun di dalam keluarga pribadi lepas pribadi. Dan kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang telah dapat kami berikan pada ibadah Zoom Prayer pada malam hari ini Bapak, dan biarlah persembahan ini dapat dikelola untuk pengembangan persekutuan kami di dalam Senior Friends Gerakan Pemuda, terutama kegiatan Zoom Prayer kami ini yang telah berjalan setelah sekian lama Bapak, agar dapat menjadi berkat bagi rekan-rekan kami di dalam persekutuan Senior Friends Gerakan Pemuda. Bapak yang di surga, pada malam hari ini juga kami mendoakan keberadaan kami sebagai sebuah persekutuan Senior Friends Gerakan Pemuda. Kami berdoa untuk kehidupan para pengurus ya Bapak, yang telah berjalan ya Bapak, dan para anggota SFGP dengan pergumulan
masing-masing ya Bapak, Kau ada bersama dengan mereka dan menjaga mereka selalu dalam kehidupan mereka berkeluarga maupun pribadi lepas pribadi. Kami juga mendoakan untuk program-program kegiatan Senior Friends Gerakan Pemuda. Kami tahu dalam masa pandemi COVID-19 ini banyak kegiatan yang terhenti ya Bapak, tapi beberapa juga masih dapat kami laksanakan dengan baik, dan ini juga kami bawakan di dalam doa agar Kau berikan kami hikmat dari masing-masing anggota maupun pengurus agar dapat menjalankan program-program yang telah berjalan ya Bapak. Kami mendoakan untuk kegiatan Zoom Prayer SFGP setiap hari Sabtu dan rumah doa yang dilaksanakan 1 minggu sekali, kegiatan Ayo Baca Alkitab, Sahabat Peduli untuk membantu rekan-rekan kami yang dalam kesulitan kesehatan maupun ekonomi ya Bapak. Kami juga merencanakan kegiatan-kegiatan fokus group discussion dan SFGP Bikers ya Bapak. Bapak, biarlah semua kegiatan ini kami bawakan di dalam doa kami di malam hari ini ya Bapak, agar dapat menjadi berkat bagi rekan-rekan kami di dalam persekutuan Senior Friends Gerakan Pemuda. Dan kami juga mendoakan visi SFGP yang telah kami tetapkan, merawat yang terserak ya Bapak, serta misi SFGP merekatkan dan berdampak dalam kehidupan. Biarlah kehidupan kami di masa lalu sebagai anggota Gerakan Pemuda tidak lepas begitu saja, dan kami dapat dikumpulkan, dieratkan kembali di dalam persekutuan Senior Friends Gerakan Pemuda ini Bapak. Bapak di surga, kami juga mendoakan rekan-rekan kami, anggota SFGP yang bersuka cita dalam HUT pribadi ya Bapak, pada tanggal 8 Mei, adik Angelin Takarang Kiang, anak ketiga dari Bung Robinson Letanaung Wekes ya Bapak. Tanggal 9 Mei, rekan kami terkasih Usi Monik Patricia Melanie Matias, HUT yang ke-52 tahun yang ada di Rotterdam di Belanda ya Bapak. Tanggal 9 Mei, Saudara Abednego Solomasi Sinarohia, anak kedua dari Bung Von Ronihia, dalam HUT yang ke-32 di Tangerang ya Bapak. Lalu pada tanggal 12 Mei kami mendoakan juga Arya Satrio Putra Waspodo, anak kedua dari Bung Dadit Waspodo, ulang tahun yang ke-22 di Tangerang Selatan. Dan kemarin ya Bapak, tanggal 13 Mei kami bersukacita untuk ulang tahun Bung Bob Lalaar yang ada di Sidoarjo, Surabaya Bapak. Ya Bapak, kami yakin dan percaya Kau beserta dengan saudara-saudara terkasih kami ini dalam tahun-tahun sebelumnya, dan kami juga yakin dan percaya Kau juga menjaga dan menyertai saudara-saudara terkasih kami ini di tahun-tahun selanjutnya. Dan kami juga mendoakan untuk hari ulang tahun pernikahan pada tanggal 13 Mei, Bung Tommy Soplanit dan Usi Herlina F. Butar-Butar, hari ulang tahun perkawinan yang ke-27 di Depok ya Bapak. Kau mau jaga, Kau menyertai, Kau mau berjalan bersama Bung Tommy Soplanit dan Usi Herlina dalam kehidupan rumah tangga ya Bapak di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih Bapak, doa ini kami panjatkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, menyambung doa pada malam hari ini, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah pemerintahan yang ada, baik Presiden Joko Widodo, baik Wakil Presiden, baik para menteri, baik juga semua anggota MPR, DPR, dan pejabat lainnya. Berikanlah hikmat, kekuatan, kesabaran di dalam mereka memimpin bangsa ini dengan segala pergumulan yang ada. Tuhan menolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
Berikan mereka keadilan di dalam memimpin bangsa ini, Bapa. Kami berdoa untuk Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, di dalam mereka menjaga persatuan, kesatuan, keamanan, dan kedamaian. Tuhan memberi hikmat, kesehatan, kekuatan, sehingga mereka juga boleh menjaga bangsa ini dengan seluruh potensi yang Tuhan perkenankan bagi mereka. Berkatilah juga keluarga mereka yang dengan setia mendampingi kehidupan TNI dan Polri. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah Indonesia dalam mengatasi virus yang ada, khususnya virus COVID-19 yang sampai saat ini masih ada di seluruh dunia, bukan hanya di bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berikan hikmat bagi pemerintah bangsa kami dalam mengatasi virus COVID-19. Pulihkanlah mereka yang sakit, beri kekuatan, kesembuhan yang sejati yang daripadamu. Berkatilah keluarga-keluarga mereka yang dengan setia mendampingi mereka yang terkena virus COVID-19. Tuhan menolong lewat segala usaha yang diupayakan, lewat vaksin, mereka boleh menyadari bahwa vaksin itu untuk mencegah, untuk virus itu tidak begitu mereka alami. Dan Tuhan memberikan mereka kekuatan lewat virus, lewat booster yang sedang dilaksanakan. Tuhan menolong bangsa kami Indonesia untuk dapat mengatasi virus ini lewat segala yang diupayakan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kedamaian di dalam dunia ini, secara khusus perang yang masih berlangsung di Rusia dan Ukraina. Tuhan tolong berkatilah pemerintahan yang ada di kedua bangsa ini, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesadaran bahwa berdamai itu lebih penting daripada berperang. Berikan kekuatan bagi rakyat Rusia maupun Ukraina. Tuhan menolong mereka dengan segala kuasa yang daripadamu. Kami menyerahkan bangsa Rusia maupun Ukraina ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berterima kasih untuk persembahan yang boleh disampaikan lewat ibadah pada malam hari ini. Kiranya itu semua boleh berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah ya Tuhan persembahan yang diberikan dari umat yang pada malam hari ini boleh mempersembahkan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan dari begitu banyak doa yang sudah kami sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakannya. Dan biarlah doa ini kami akhiri di dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami masing-masing. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada malam hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bung Vano dan Usi Trisha untuk tugas doa syafaat yang sudah disampaikan. Dan dalam kesempatan ini, dalam waktu Warta SFGP, saya juga mau menyampaikan terima kasih sebelumnya kepada tim SFGP Banten yang sudah melayani bersama pada malam hari ini. Ada Usi Pendeta Gustina Mihabalo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan
kepada kita tadi mengenai betapa pentingnya sebuah nama untuk diingat, untuk diucapkan, dan untuk dihormati dalam kehidupan ini seperti nama-nama yang sudah Tuhan Allah berkati dalam keturunan Lewi yang tadi kita baca ya. Bahkan ketika mereka membuat kesalahan pun Tuhan akan hukum juga, seperti si Korah itu. Itu yang pertama, terima kasih Usi Pendeta untuk firman Tuhannya yang boleh mengingatkan kami kembali tentang pentingnya sebuah nama. Lalu yang kedua, berucap terima kasih juga untuk teman-teman yang lainnya dari SFGP Banten. Ada Bung Jeffrey yang memimpin kita di dalam puji-pujian. Terima kasih Bung Jeffrey sampai dengan saat ini. Juga Bung Vano, Usi Trisha dalam pokok doa syafaat tadi. Usi Adisti yang bertugas di dalam doa pembuka, liturgos, dan juga sebagai pembaca Mazmur. Juga kepada Usi Marta dan Usi Leli yang membantu di dalam host, serta Bung dan Usi yang boleh hadir malam hari ini. Ada Om Boy di Depok, ada Bung Bob di Sidoarjo, ada Bung Rudi di Surabaya, Usi Elis di Jambi, ada Bung Indra di ini ya, di Sidoarjo juga sama Bung Bob ya. Ada Usi Evi juga, Surabaya ya. Usi Evi, ada Usi Leli di Cilandak, dan Bung Victor ada di Bandung. Tadi juga sempat ada Usi Fani. Usi Fani tadi saya diskusi sore, beliau masih ada kegiatan di Cibubur, tetapi beliau masih sempatkan tadi hadir. Kiranya Bung dan Usi semua selalu berada dalam keadaan sehat dan terberkati dengan ibadah kita malam hari ini, terlebih dengan penyampaian kebenaran firman Tuhan tadi. Berita lainnya, untuk persembahan kita sampai dengan minggu lalu itu terkumpul setelah dipotong ya, kalau saya tidak salah hitung, sekitar posisinya sekitar 6,5 jutaan sampai dengan hari ini. Nah, itu lalu untuk PIC kegiatan SFGP selanjutnya yaitu tanggal 21 Mei yang akan datang. Wah, ini siap-siap nih Bung Bob nih sama Bung Rudi sama Bung Indra. Jatim yang bertugas nih. Tolong dibantu berkoordinasi ya. Gimana? Bung Dani, kalau boleh tukar sama Jambi. Kami yang 28. Oh, begitu. Ya, Oke, Usi Elis ya. Usi Elis. Itu ada Usi Elis tuh. Iya, iya. Ya, nanti kita koordinasikan. Pilkada ya. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Mudah-mudahan Jambi siap. Iya, mudah-mudahan Jambi siap. Ada Usi Elis tuh. Iya. Ya. Oke, Bung Danusi kita lanjut. Iya ya, seharusnya 21 Jatim, 28 Mei-nya Jambi. Tapi nanti kita kondisikan sesuai dengan yang tadi Bung Bob sampaikan. Mudah-mudahan Jambi, Palembang, dan Medan siap ya untuk bertukar posisi. Terima kasih Bung Bob. Terima kasih Kak Elis. Selanjutnya terkait persembahan Bung dan Usi. Untuk persembahan sebetulnya juga bisa diberikan di rapel ya, di kumulatif di akhir bulan setiap ibadah Zoom Pray, tidak tiap minggu juga tidak apa-apa. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kegiatan persembahan kita adakan ini untuk menunjang pelayanan-pelayanan kita khususnya di ruang rumah doa dan juga Zoom Pray ini ya, yang berjalan sudah sedemikian lama, di mana Zoom Pray seminggu sekali kita adakan dan rumah doa itu 1 bulan sekali. Nah, kita lakukan persembahan itu kita gunakan untuk tanda kasih kepada pelayan firman yang melayani kita bersama-sama di dalam 2 kegiatan tersebut. Kalaupun kegiatan lain membutuhkan dana, kita juga bisa support dari persembahan tersebut. Kegiatan artinya kegiatan SFGP yang lain ya. Ada Sahabat Peduli, khususnya Sahabat Peduli. Kalau fokus group discussion ataupun bikers itu bisa sama-sama di dalam anggotanya atau timnya. Mungkin itu saja Bung Danusi yang bisa saya sampaikan dalam Warta SFGP ini. Oh ya, satu lagi Usi Pendeta Gustina, boleh tidak nanti di dalam doa terakhir, doa penutup, didoakan juga. Nanti Usi Leli akan bantu tampilkan ke slide. Tadi Bung Vano terlalu cepat berhenti di pokok doa yang pertama. Masih ada doa untuk orang sakit, masih ada doa untuk yang happy anniversary,
dan ada doa untuk yang berduka. Nanti ditampilkan di slide, tidak banyak Usi Pendeta. Nggak apa-apa ya? Oke, kalau gitu kita akan mengakhiri ibadah Bung dan Usi. Sebentar saya share screen dulu. Sebelum kita akhiri, kita akan menyanyi dipimpin oleh Bung Jeffrey satu buah lagu. Di setiap janjiku. Silakan Bung Jeffrey. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya. Tuhan beri kuasanya. Kristuslah